Mahfud MD, target Cawapres Anies selanjutnya, ditulis oleh Nikmatul Sugiarto dari laman siwar.com. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya. Dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya. Kenapa kita sebut politik identitas itu dilarang? Kalau dijadikan identitas itu untuk menihilkan orang lain. Kalau gagasan, nah itulah sebabnya kalau saya ini kan belajar dari kitab-kitab NU itu kan ada politik itu, ada politik inspiratif. Iya. Pak Mahfud. Pak Mahfud usulan ya. Ada usulan ini Pak, salah satu nama. Ya, yang namanya orang membangun opini, berpendapat, ya bebas saja. Itulah demokrasi. Dan kalau merujuk kepada apakah setuju atau tidak setuju, yaitu hak seseorang untuk membangun opini dan mengusulkannya. 2 tahun mendampingi Anies Baswedan di DKI Jakarta membuat Ahmad Riza Patria kapok. Pasalnya selama menjabat sebagai wakil gubernur, dia harus pontang-panting jadi ban serep Anies. Sudah jadi rahasia umum bukan? Jika 5 tahun Anies memimpin, Jakarta penuh cerita ketidakberesan. Akhirnya, Riza yang harus pasang badan ketika ada kesimpang siuran yang ditimbulkan oleh pasangannya. Nasib apes Riza yang selalu berakhir di hadapan awak media untuk memberikan klarifikasi dari huru-hara yang ditimbulkan Anies. Itulah yang membuat Riza ogah mendukung Anies nyapres di pemilu mendatang. Hal serupa diungkapkan Mahfud MD melalui statement kepada kawannya, Denny Indrayana. Ia mempersilahkan Denny untuk mendukung Anies tapi tidak dengan pilihannya. Memang hanya sepatah statement itu yang tersampaikan di publik. Namun, asumsi banyak bermunculan karena Mahfud memberikan clue perbincangan mereka selanjutnya perihal capres potensial yang sudah masuk riset lembaga survei. Ranah Mahfud dalam pemerintahan sendiri sudah pada realisasi politik dan hukum yang berjalan di negara ini. Jadi tidak mungkin sekelas menteri sepertinya mengeluarkan pendapat secara sembarangan. Sama halnya dengan Riza yang sudah mengetahui bobroknya Anies selama memimpin. Sebagai pengamat dan eksekutor, Mahfud juga pasti sudah fasih dengan jalan politik ex-gubernur Jakarta itu. Jangankan yang sudah ahli seperti Mahfud, rakyat biasa sepertiku saja bisa menilai kok, hanya lewat rekam jejaknya selama menjabat sebagai gubernur. Kekacauan, kerusakan sudah melekat dalam hasil kinerjanya. Mahfud sudah mengeluarkan statement untuk tidak menjatuhkan dukungannya kepada Anies. Tapi sekarang, elit politik Nasdem dan barisan pendukung Anies malah menjodohkan Mahfud dengan junjungan mereka. Berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan Menko Polhukam itu. 1 bulan yang lalu, Mahfud berpanjang lebar di Kick Andy. Salah satu pembahasannya mengenai PR besarnya untuk membersihkan pemilu dari 2 hal. Yang pertama, tentang maraknya politik identitas, dan kedua, tentang KKN. Yang jelas saja, sudut pandang saya kembali mengarah pada Anies. Yang mau dibersihkan Mahfud tadi kan politik identitas. Sedangkan sebutan bapak politik identitas saja tersema cantik di nama Anies. Ia yang membangkitkan kaum radikal di Pilkada 2017 lalu. Dari situlah mulai dikhawatirkan gaya politik yang penuh kontroversi ini akan kembali terjadi pada 2024. Ketakutan Mahfud sudah terjadi pada 2019, di mana barisan kaum radikal memainkan perannya dalam Pilpres. Setelah Anies berhasil memainkan politik identitas, giliran Prabowo Subianto yang menjadi capres nomor 2. Kala itu meniupkan genderang kebangkitan ormas radikal untuk menggelorakan dukungan padanya. Inilah yang menjadi tantangan Mahfud. Apakah bisa pesta demokrasi 2024 menghilangkan politik identitas? Kalau menurut saya bakalan sulit ya. Sangat sulit jika Anies dan Prabowo jadi maju nyapres. Berhubungan dengan rekam jejak keduanya yang berkawan dengan PA212, FPI dan HTI, membuat saya berpikir mereka akan kembali menjalankan aksinya dalam Pilpres mendatang. Tinggal milih saja siapa capres yang bakal memberikan cuan sokongan paling besar untuk keberlangsungan hidup mereka di negara ini. Kalau Anies terkenal dengan utang piutangnya saat pilkada, sepertinya Prabowo lebih menjanjikan mereka ketika dimintai dana hibah. Lalu ada persoalan kedua yang bakal sulit dihilangkan Mahfud dalam pemilu nanti, KKN ya. Nah, kembali kepada Anies yang dijodohkan dengan Mahfud. Menteri Polhukam saja mau berantas yang namanya KKN, walau sulit. Lah kok malah dijodohkan dengan Anies yang notabene sebagai pasien KPK. Kasus Formula E menunjukkan adanya campur tangan Anies dalam proyek raksasa itu.
Kasus Formula E menunjukkan adanya campur tangan Anies dalam proyek raksasa itu yang membuat KPK kelimpungan hingga mereka curhat ke Mahfud karena dituding menjegal Anies. Padahal KPK hanya sebagai eksekutor yang menindaklanjuti temuan dugaan korupsi dari BPK. Ya tegas saja, Mahfud mengatakan jika segala sesuatu yang berhubungan dengan politik tidak akan dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, sekalipun dia capres. Sampai 2023, proses penyelidikan masih terus berjalan. Terakhir memang ada kendala karena saksi dari Formula E masih bersifat relawan untuk memberikan pembuktian. Nah, memangnya dari acara jodoh menjodohkan antara Anies dan Mahfud ini tidak ada rasa khawatir gitu? Jika Mahfud nanti berpotensi besar menemukan bukti-bukti lain yang bisa menjebloskan Anies ke penjara. Sikap Mahfud yang tidak mau mendukung Anies sebagai capres membuktikan jika ex-gubernur Jakarta itu sudah terindikasi dua hal yang justru ingin ia lenyapkan dari Pilpres nanti. Perkara dukung-mendukung saja dia ogah berpihak pada Anies, apalagi jadi cawapresnya. Baiklah, kita tunggu saja bagaimana kabar dari koalisi perubahan ini yang masih dilema mencari ban serap untuk menambal bobroknya capres mereka, Anies Baswedan. Apakah Mahfud akan menjadi Riza Patria Part 2 atau justru balik lagi ke AHY agar barisan elit Partai Mercy nggak mencak-mencak dan keluar dari koalisi perubahan hanya karena sang tuan muda tidak dicalonkan? Ya, kita tunggu saja ya. Bagaimana menurut Anda? Ancaman nyata AHY, Anies tidak akan jadi capres jika dirinya tidak jadi cawapres. Demokrat bakal keluar dari koalisi perubahan? Kalau Anda tidak bersama Pak Anies Baswedan, dalam arti Nasdem tidak menggandeng Mas AHY, apa komen? Pertanyaannya sekarang, apa niat dari itu? Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. AHY lagi-lagi gigit jari nggak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang. Tapi kita sampai detik ini belum pernah tahu siapa atau kelompok mana, partai mana yang akan mendukung Anies Baswedan dengan total syarat pengusungan 20% ke atas. Karena sampai detik ini pun koalisi perubahan yang katanya akan dibentuk oleh Nasdem, PKS sama Demokrat belum jua terbentuk. Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tabur kecaman kepada Anies dan koalisi perubahan, Nasdem dan PKS jika tidak mengusungnya sebagai cawapres di Pilpres 2024. AHY dengan tegas menyebutkan Anies tidak akan mungkin menjadi capres karena tidak memenuhi presidensial threshold. Demokrat, kata AHY, punya rencana lain jika hal ini benar-benar terjadi. Demokrat takkan banyak mendulang limpahan elektoral atau kotel effect jika AHY tidak dipilih Anies sebagai cawapresnya. Besar kemungkinan dipastikan AHY dan partainya akan cabut dari koalisi perubahan. Di internal koalisi perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral kepada Nasdem dan PKS. Sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan gubernur Jakarta itu sebagai capres. Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai cagup pada Pilkada Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini saja demi mendulang limpahan elektoral. Tak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI 2. Jika dikalkulasi ulang, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam koalisi perubahan. Jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan, kata Umam. Sebenarnya, menurut Umam dari sejumlah nama, AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI 2. Putra sulung SBY itu memenuhi sejumlah kriteria cawapres yang disyaratkan Anies.
Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri. Status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengan